的主意，是一根烟的时间。 Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang bos besar pemimpin geng kapal hitam bernama Sanye sedang menginterogasi salah seorang rekan bisnisnya karena telah berkhianat kepadanya, yang kemudian memerintahkan semua anak buahnya untuk membunuhnya. Beberapa hari setelah peristiwa itu, seorang polisi jujur bernama IP Man datang ke markas geng kapal hitam untuk menangkap Sanye karena dia telah mendapatkan laporan kalau kematian Tuan Mai disebabkan oleh Sanye. Namun jelas saja keberadaannya di sana sudah ditunggu oleh putri sematawayang Sanye yang bernama King Kwa dan ratusan anggota dari geng kapal hitam yang berniat untuk menghentikan IP menangkap bos besar mereka karena di kota Foshan, geng kapal adalah hukumnya. IP Man tidak peduli dengan hal tersebut. Karena bagi dia, hukum di negara ini hanya satu, dan mereka harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah mereka sebabkan, meskipun dia harus mati dalam menjalankan tugasnya. King Kwa lalu mengatakan, kalau bos mereka akan bersedia ikut dengannya, bila IP berhasil mengalahkan mereka semua dan naik ke atas, untuk bertemu dengan Sanye yang sedang bermain Igo atau catur tradisional Cina bersama dengan Tuan Wei. Perlahan dengan pasti, IP berhasil naik beberapa lantai bangunan tersebut dan melumpuhkan puluhan anggota dari geng kapal hitam yang sudah menunggunya di sana. Namun sesampainya dia di lantai tempat Sanye bermain Igo, dia harus melihat Tuan Wei yang harus mati di tangan Sanye. Itu karena sebelum Mai mati, dia sempat mengatakan kalau Wei adalah dalang di balik semua opium yang berada di kota Foshan. Mereka berdua telah memanfaatkan kepercayaan Sanye dengan menggunakan pelabuhan miliknya untuk membantu orang-orang Jepang menyelundupkan barang terlarang itu. Dan segera setelah peristiwa tersebut, Sanye menyerahkan dirinya kepada IP untuk melihat bagaimana hukum yang dia bangga-banggakan di kota Foshan. Kedatangan Sanye di kantor polisi itu malah membuat seluruh anggota kepolisian tunduk kepadanya, termasuk sang kepala kepolisian Tuan Yuan yang ikut mencari muka di depan Sanye dengan memasang logo geng kapal hitam di dalam kantor polisi. Jelas saja melihat itu sepertinya hukum tumpul kepadanya. Namun IP tidak peduli dengan semua itu meskipun kepala pimpinannya tunduk kepada Sanye. Bagi dia, hukum adalah hukum dan Sanye harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di dalam penjara. Di dalam sel penjara, Sanye sebenarnya tahu tujuan IP memasukkannya ke dalam sana. Itu karena Tuan Mai bekerja untuk orang Jepang dengan menyelundupkan opium lewat pelabuhannya dan pasti saat ini mereka sedang berusaha mengambil alih pelabuhan miliknya dengan tidak akan membiarkannya untuk hidup lebih lama lagi. Dan Sanye ingin melihat bagaimana hukumnya bekerja dalam mengatasi orang-orang Jepang itu. IP mengatakan, kalau dia pasti bisa meyakinkan Sanye dengan hukumnya, kalau dia bisa mengatasi orang-orang Jepang itu selama dia jadi polisi di kota Foshan. Segera setelah itu, IP memimpin bawahannya untuk segera menuju ke pelabuhan menggerebek orang-orang Jepang yang sedang mengirimkan opium masuk ke wilayah mereka. Namun ketika IP juga berniat untuk ikut mereka ke sana, seorang laki-laki tua menabraknya dan memberikan dia sebuah catatan kecil untuknya. Tentu saja mendapati catatan kecil dari orang yang tidak dikenalnya membuat IP penasaran, yang kemudian mengikutinya dan bertanya maksud dan tujuannya memberikan itu kepadanya. Namun pria tua itu hanya mengatakan, jika kau punya waktu, mungkin kau masih bisa mempunyai kesempatan untuk melihat Sanye untuk terakhir kalinya.
Ribi, wakil dari Kapten IP, memimpin penggeledahan di tempat dagang pelabuhan. Namun setelah mereka semua membuka kotak-kotak yang berada di sana, Ribi terkejut karena yang dia temukan hanyalah jutaan lembar kertas uang yuan, bukanlah opium yang telah mereka duga selama ini. Sasaki lalu muncul di hadapannya dan mengatakan kalau dia adalah kepala Dewan Dagang yang baru dan mempersilahkan mereka untuk mengambil uang sebanyak yang kalian inginkan. Di dalam penjara, terlihat dua orang pembunuh bayaran telah datang ke sana untuk membunuh Sanyi. IP yang telah sampai ke dalam penjara terkejut melihat Sanyi yang telah mati secara mengenaskan. Dia lalu segera menyadari kalau dua orang yang sempat berpapasan dengannya saat masuk ke dalam kantor polisi adalah pembunuh dari Sanyi. Setelah mengetahui kalau salah satu kancing baju milik dari wanita pembunuh itu berada di sana, IP Man lalu berniat untuk melaporkan kematian Sanyi kepada Tuan Yuan. Namun nampaknya kepala pimpinannya itu tidak terlalu peduli dengan hal tersebut. Dia malah akan memberikan keterangan kepada masyarakat Foshan kalau Sanyi telah mati karena bunuh diri akibat takut menjalani hukuman di dalam penjara. Mendengar itu jelas saja membuat IP sangat marah kepada Tuan Yuan dan memutuskan untuk keluar dari kepolisian. Dia tak percaya dengan takdir dan tidak semua orang takut mati sepertimu. Kematian Sanyi akan dia beri keadilan dengan caranya sendiri. King Kwa dan seluruh anggota geng kapal hitam sangat bersedih dengan kematian ayah dan juga bos mereka. Mereka semua menganggap kalau kematian San Yu disebabkan oleh IP Man, yang kemudian King Kwa memerintahkan Paman Li untuk mengumpulkan semua anggotanya dan menangkap IP Man hidup-hidup untuk menjadikan dia korban hidup untuk ayahnya demi membalaskan dendam kematiannya. Sesampainya di rumah, IP segera berusaha untuk menemui istrinya Wing Xing setelah mendapatkan informasi kalau istrinya akan segera melahirkan. Namun ketika dia akan memasuki kamarnya, laki-laki tua yang dia temui di jalanan berada di rumahnya untuk sekedar mampir dan beristirahat. IP tidak mengetahui siapa dia sebenarnya, namun IP mempersilahkan laki-laki tua itu untuk menikmati minuman dan makanan yang berada di rumahnya. Namun tiba-tiba, King Kwa dan semua anggota geng kapal hitam telah sampai di rumahnya untuk membalaskan dendam kematian Sanyi. Ribi yang juga berada di sana ikut membantu IP Man dalam menghentikan kemarahan geng kapal hitam yang berniat untuk membunuh kaptennya. Namun laki-laki tua itu nampak hanya melihat saja dan tidak ikut campur dengan urusan mereka meskipun terlihat dia mempunyai kemampuan dalam bertarung. Ribi memohon kepada laki-laki tua itu untuk membantu mereka berdua yang sangat kewalahan karena konsentrasi mereka terpecah akibat istri kaptennya sedang berusaha mengeluarkan anaknya. Ribi berjanji akan berikan dia minum anggur gratis selama 2 tahun bila dia ikut membantu mereka mengalahkan geng kapal hitam. Tentu saja mendapatkan iming-iming seperti itu membuat dia bersemangat dan segera mengeluarkan kemampuannya untuk bertarung melawan geng kapal hitam. IP mengatakan kepada King Kwa kalau dia akan segera menemuinya untuk memberikan penjelasan tentang penyebab kematian ayahnya. Namun sepertinya King Kwa tidak peduli akan hal tersebut, meskipun dia dan semua anggota geng kapal hitam tidak bisa mengalahkan IP. King Kwa akan tetap berusaha untuk membunuh IP demi membalaskan dendam kematian ayahnya. IP sangat bahagia melihat istrinya telah berhasil dengan selamat mengeluarkan bayi dari dalam perutnya. Dia lalu menemui laki-laki tua itu untuk mengucapkan terima kasih karena telah bersedia membantunya. Yang ternyata laki-laki tua itu adalah Paman Lung, saudara seperguruan guru bela dirinya. Gurunya dulu pernah bercerita kalau saudara seperguruannya suka hidup bebas dan suka mengembara. Sayang sebelum dia meninggal, dia tidak pernah bertemu lagi dengannya. Sebenarnya Paman Lung datang ke sana karena penasaran. Mengapa ada murid Wing Chun sepertimu sangat terobsesi menjadi seorang polisi? IP lalu mengatakan kalau semua pelatihan yang dia dapatkan tujuannya hanya untuk mengabdi kepada negara dan bisa bermanfaat untuk warga sekitar. Apalagi dalam masa kacau seperti sekarang ini, murid dari Wing Chun patut memikul tanggung jawab itu. Mendengar itu Paman Lung hanya tertawa dan akan mengujinya apakah semua perkataannya itu memang layak menjadikanmu seperti ini.
Hanya dalam beberapa gerakan saja, Paman Lung segera menyadari kalau saudara seperguruannya itu tidak salah dalam memilih murid. Aliran bela dirinya memang berbeda dibandingkan dengan saudara seperguruannya. Namun Paman Lung tidak akan pelit mengajarinya beberapa tambahan gerakan untuk menyempurnakan ilmu bela diri Wing Chun miliknya. Ribi lalu menemui IP dan mengatakan kalau dia mendapatkan kabar kalau telah ditemukan opium di pelabuhan milik geng Kapak Hitam. Mendengar itu membuat IP ingin segera bergegas menuju ke pelabuhan dan meminta Paman Lung untuk menjaga istrinya selama dia tidak berada di rumah. Setelah meyakinkan dirinya kalau benar barang yang ada di pelabuhan itu adalah opium, IP lalu meminta Ribi untuk kembali ke rumahnya. Sementara dia akan pergi ke markas milik geng Kapak Hitam untuk menjelaskan kepada King Kwa kalau ayahnya bukan dibunuh olehnya. Di hadapan altar duka milik ayahnya, King Kwa membuat aturan baru bagi geng Kapak Hitam. Bila ada salah satu dari mereka atau siapapun bisa membunuh IP Man, dia akan menjadi pemimpin geng Kapak selanjutnya. Tiba-tiba Sasaki berada di sana, yang tentunya membuat King Kwa tidak senang karena telah ada orang Jepang yang masuk ke dalam markas miliknya. Di sana, Sasaki mencoba mengajaknya untuk berbisnis opium dengannya. Namun King Kwa mengatakan pesan dari ayahnya kalau geng Kapak boleh berbisnis apapun di Foshan, namun tidak dengan opium. Sasaki lalu mengatakan kalau kau sama saja dengan ayahmu yang sama-sama keras kepala, yang kemudian memerintahkan Lee, paman King Kwa, untuk menghabisi garis keturunan Sanyi yang masih tersisa. Mendengar itu, King Kwa tak menyangka kalau pamannya telah berkhianat dan Sasaki adalah dalang kematian dari ayahnya. Di saat King Kwa hampir mati karena dikeroyok oleh mantan anggota geng Kapak Hitam, IP Man tiba-tiba berada di sana untuk menolongnya. IP Man segera meminta King Kwa untuk segera pergi dari sana, sementara dia akan tetap berada di sana untuk menghentikan mereka. Setelah berhasil menghabisi seluruh anggota geng Kapak Hitam, IP mengatakan kalau hukum yang dia percaya tak bisa untuk menyelamatkan Sanye, maka dia akan menggunakan cara Sanye untuk menegakkan keadilan baginya. Sasaki dengan santainya mengatakan, apakah demi keadilan itu dia akan mengorbankan nyawa istri dan anaknya? Yang ternyata, dua orang pembunuh yang telah membunuh Sanye kini berada di rumahnya dan berniat untuk menghabisi keluarganya. IP sebenarnya tidak terlalu khawatir dengan hal itu, karena di sana ada Paman Lung yang akan menjaga istri dan juga anaknya. Namun yang dia khawatirkan adalah keberadaan Tuan Yuan di sana yang malah mencoba untuk menolong Sasaki. Tuan Yuan juga memerintahkan semua anak buahnya untuk mengusir IP dari sana dan meminta maaf kepada Sasaki kalau dia telah datang terlambat ke tempat itu. IP tidak mengerti dengan maksud dan tujuan Tuan Yuan memberikan tiket untuknya. Kini sementara dia berada di rumah Paman Lung untuk bersembunyi dari kejaran para tentara Jepang anak buah Sasaki yang tengah mengincar keluarganya. Wing Xing terlihat sangat marah kepada suaminya tersebut karena semua kejadian yang kini tengah menimpa keluarga mereka. Dia sebenarnya sudah berkali-kali bilang kepada suaminya untuk lebih peduli dengan keluarganya. Apalagi kini dia telah mempunyai seorang anak. IP sering berkelahi dan tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Padahal di sini Wing Xing sangat khawatir dengan keadaannya. Dia tak mau putra mereka jadi sepertinya saat dia tumbuh besar dan mengajaknya untuk segera pergi dari sana melupakan masa lalunya. Di suatu tempat terlihat seorang anak kecil sedang dibuli oleh beberapa anak laki-laki yang terlihat lebih besar darinya. Seorang bocah pun lalu muncul dan datang ke sana dengan memakai sebuah topeng untuk menolongnya. Namun topeng itu terjatuh di jalan yang kemudian diambil oleh seseorang dan menyebabkan kegemparan di kota Foshan. Itu disebabkan karena adanya berita menghebohkan tentang sosok laki-laki bertopeng misterius yang telah menyebabkan gudang penyimpanan yang berisi opium milik Dewan Dagang terbakar. Beberapa hari setelah peristiwa itu, seorang mayor di kemiliteran Jepang yang bernama Tokugawa berada di kota Foshan.
Dia mendengar berita kalau di kota Foshan terkenal dengan kota ilmu bela diri. Maka dari itu, Tokugawa berniat untuk mengadakan sebuah acara pertukaran seni bela diri Cina dan Jepang melalui sebuah kontes bela diri, dan berharap semua master guru kungfu di Foshan mau berpartisipasi. Setelah pengumuman singkat itu, Tokugawa dan Sasaki berada di sebuah restoran untuk makan makanan khas Jepang yang berada di sana. Sasaki mengatakan kalau sebenarnya Tokugawa tak perlu repot-repot untuk memperkenalkan budaya mereka kepada orang-orang Cina, karena dia yakin kalau kekaisaran Jepang akan segera merebut wilayah Cina sehingga dengan sendirinya mereka akan belajar kebudayaan Jepang. Namun tiba-tiba ketika mereka sedang menikmati makanan di sana, Kingwa yang menyamar menjadi pelayan di tempat itu berusaha untuk membunuh Sasaki. Tokugawa berhasil memukul Kingwa hingga dia merasakan kesakitan di bagian dadanya. Namun ketika Tokugawa hendak membunuhnya, kesatria bertopeng itu datang untuk menyelamatkannya. Sasaki sebenarnya berniat untuk membunuh kesatria bertopeng itu. Namun Tokugawa menghentikan anak buahnya dan mengajak kesatria bertopeng untuk ikut melakukan kontes pertarungan kungfu yang akan dia adakan 2 hari lagi dan berharap dia datang ke sana. Paman Long meminta Ribi untuk mencarikan resep obat-obatan yang sudah dia tulis untuk segera mengobati Kingwa yang kini berada di rumahnya. Namun ketika Ribi akan kembali menuju ke rumah Paman Long, 2 orang tiba-tiba menyergapnya dan membawanya ke suatu tempat. Di dalam sana, Ribi terus-terusan disiksa oleh mereka, yang ternyata mereka semua adalah bawahan dari Sasaki. Sasaki mengatakan kalau Ribi telah mengambil uang darinya, tetapi tidak ada informasi berharga yang bisa dia dapatkan. Ribi yang sangat ketakutan mengatakan kalau dia tahu di mana keberadaan Kingwan dan IP Man, dan dia juga tahu siapa sebenarnya Kesatria Hitam. Mendengar itu membuat Sasaki tidak jadi membunuhnya. Malahan dia akan memberikan sebuah hadiah yang besar menjadi seorang kepala kepolisian Foshan jika dia membunuh bosnya yang kini berada di dalam kamar mandi di tempat itu. Sasaki menemui IP Man untuk memberikan obat yang dibawa oleh Ribi dan mengatakan apakah dirinya sungguh tak takut dengan kematian. Besok pada hari Sanye akan dimakamkan, dia akan membunuh Sanye terus-menerus dari luar petinya dan bertanya, apakah nantinya Kesatria Hitam akan datang untuk menyelamatkan orang mati. Kepala polisi Yon juga mati secara misterius dan penyebabnya sedang diselidiki. Mungkin kasus-kasus seperti itu akan datang di kemudian harinya bila sang Kesatria Hitam tidak datang menemuinya. Setelah mempertimbangkan dengan matang-matang dengan apa yang akan terjadi di Foshan, untuk sementara IP mengirim istrinya untuk menjauh dari kota itu dan berjanji akan segera menjemputnya. IP Man dan Paman Long terlihat sedang minum-minum sambil mengobrol ke sana kemari hingga malam menjelang. Namun di sela-sela perjamuan itu, Paman Long mengajari IP Man seni bela diri yang dia kuasai. IP Man yang terbangun dari tidurnya mencari topeng miliknya yang telah hilang di dalam laci meja. Dia sebenarnya berniat untuk datang ke tempat Sasaki untuk memenuhi undangan tersebut sebagai kesatria bertopeng. Namun Kingwan mengatakan kalau Paman Long telah menggantikannya menjadi Kesatria Hitam. Dia ingin semua rakyat bersatu dan membangkitkan semangat mereka karena kematiannya. Dia juga memintanya untuk menyampaikan salam perpisahan dan juga mengatakan kalau hidup lebih sulit daripada sebuah kematian. Sang kepala polisi yang baru, Ribi, menyampaikan pesan kepada seluruh warga kota Foshan kalau Sanye, pemimpin geng kapal, berusaha untuk menyabotase persahabatan antara Cina dan Jepang.
Dan untuk menghindari hukuman, Sanye memilih bunuh diri di dalam penjara. Tetapi hukum tetaplah hukum. Meskipun dia telah mati, dia tidak akan lepas dari tanggung jawabnya. Untung saja Paman Long segera datang untuk menyelamatkan bocah itu dan juga mayat Sanye yang mendapatkan perlakuan hina dari orang-orang Jepang. Sasaki yang melihat itu meminta anak buahnya untuk segera mengeksekusinya di hadapan semua warga Foshan. Namun Tokugawa segera menghentikan aksi dari anak buahnya dan memilih untuk melawannya. Karena bagi dia adalah sebuah kehormatan bisa melawan sang ahli bela diri kesatria bertopeng. Paman Long pun akhirnya harus mati mengorbankan dirinya demi menyelamatkan IP dari pembantaian yang akan dilakukan oleh Sasaki. Tentu saja melihat Paman Long mati sangat membuat IP Man sangat bersedih. Begitu juga dengan King Quan yang melihat dengan jelas bagaimana Paman Long mati demi mempertahankan mayat ayahnya mendapatkan penghormatan yang layak setelah kematiannya. 来佛山举办中日武术交流会。 Di kediamannya, Sasaki memanggil semua wartawan untuk memberikan pengumuman kalau kontes pertukaran bela diri yang akan diselenggarakan oleh Tokugawa tidak jadi mereka laksanakan. Karena tidak ada satupun master bela diri di kota Foshan yang mempunyai nyali untuk bertarung melawan Tokugawa. Namun tiba-tiba IP Man datang ke sana, mendaftar pertarungan tersebut untuk melawan Tokugawa. Tentu saja berita baik tersebut cepat menyebar ke seluruh warga kota Foshan yang tentunya membuat mereka sangat bangga karena ada orang yang telah berani melawan orang-orang Jepang. Sebelum IP Man berangkat menuju arena pertarungan itu, Ribi menemui IP dan memberikannya segelas teh hangat untuk diminumnya agar dia merasa rileks sebelum pertarungan tersebut. IP Man pun berjalan menuju arena pertarungan dengan semangat untuk mengusir orang-orang Jepang dari wilayah Foshan serta membalaskan dendam kematian Paman Leung. Maka dari itu, IP berniat untuk mengeluarkan semua kemampuannya melawan Tokugawa. Meskipun dia tahu kalau di sana para polisi Foshan yang dipimpin oleh Ribi dan juga para pasukan Jepang berniat untuk membunuhnya bila nantinya dia sanggup memenangkan pertarungan tersebut. Ribi sangat heran, kenapa bisa racun yang sudah dimasukkan ke dalam teh yang diminum oleh IP tidak bereaksi, karena IP terlihat masih kuat untuk berdiri melawan Tokugawa. Namun Sasaki tidak kaget melihat itu, karena dia telah menduga Ribi sebenarnya telah berkhianat kepadanya, yang kemudian memerintahkan para anak buahnya bersiap untuk menembaknya. Melihat Ribi berada dalam bahaya, membuat IP tidak bisa berkonsentrasi dalam pertarungan itu, yang tentunya membuat Tokugawa berhasil menyerang balik dirinya hingga menyebabkan IP harus terkena beberapa pukulannya. Kematian Ribi jelas saja membuat IP semakin marah, yang tentunya membuat IP semakin termotivasi untuk segera mengalahkan Tokugawa. Dengan usaha yang begitu keras serta mempunyai teknik bela diri Wing Chun yang sangat terlatih, akhirnya IP bisa mengalahkan Tokugawa yang sama-sama mempunyai keahlian bela diri tingkat tinggi. Sasaki yang melihat kekalahan itu jelas saja tidak bisa menerimanya, yang kemudian memerintahkan seluruh anak buahnya untuk membidik IP yang berada di atas ring. Warga kota Foshan yang melihat kejadian itu jelas saja tidak akan tinggal diam begitu saja, yang kemudian dengan sigap berusaha untuk melindungi IP. Yang tak berselang lama, para polisi kota Foshan datang ke sana untuk menghentikan kegilaan Sasaki beserta dengan para bawahannya.
Para polisi yang datang ke arena pertarungan itu ternyata dipimpin oleh Tuan Yuan yang ternyata masih hidup. Sebenarnya Tuan Yuan sedari awal memang ingin menghancurkan Sasaki yang terlihat sangat semena-mena di kota Foshan. Namun semua rencananya itu malah diketahui oleh Sasaki yang kemudian memerintahkan Ribi untuk membunuhnya. Tetapi karena hal itu juga, Tuan Yuan malah mempunyai rencana lainnya dengan mengajak IP dan Ribi bersama-sama mengusir orang-orang Jepang itu dari wilayah mereka. Meskipun akhirnya Ribi harus mati karena perjuangan mereka demi mengusir penjajah Jepang dari tanah Foshan. Setelah pertarungannya dengan IP, Tokugawa berniat untuk melakukan seppuku demi menebus dosanya kepada kekaisaran Jepang karena telah gagal menjalankan tugasnya di kota Foshan. Dia juga mengajak Sasaki untuk melakukan hal yang sama seperti dirinya, karena beginilah seharusnya mereka mempertanggungjawabkan dosa mereka sebagai orang Jepang. Namun sepertinya Sasaki enggan melakukan seppuku dan lebih memilih untuk terus hidup dengan membunuh Tokugawa dengan racun yang berada di tehnya karena dia masih mempunyai niatan untuk merebut kota Foshan. Dan sebelum film berakhir, King Juan mendatangi Sasaki dengan tujuan untuk membunuhnya demi membalaskan dendam kematian ayahnya. Terlihat juga, Tuan Yuan beserta dengan banyak orang lainnya kini memakai topeng yang sama dengan IP bersatu dengan segenap jiwa raga mereka untuk melawan orang-orang Jepang yang berusaha menjajah wilayah mereka. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ahku persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!